Halo, uh, pada hari ini saya ingin menyaksikan kemurahan dan pertolongan Tuhan di dalam keluarga kami. Jadi ceritanya waktu itu sekitar tanggal 20-21 November, mama saya sakit. Dia ngerasain badannya nggak enak, terus merasa kayaknya meriang kayak gitu. Lalu kami nggak berpikir apa-apa, dan mama minum obat-obatan yang umum diminum. Terus berapa hari kemudian kami mulai curiga bahwa mama saya terkena COVID karena mama mulai kehilangan penciuman, udah nggak bisa ngerasain bau. Lalu keluarga pada bilang untuk swab, tapi kami memutuskan untuk bawa mama ke rumah sakit dan kami berharap bisa langsung diopnam saja supaya lebih cepat diobatin lebih baik. Tapi ternyata waktu itu sekitar tanggal 24 saya bawa mama saya ke rumah sakit di Semarang. Kita bawa ke UGD, kita bilang ke dokternya kalau mama saya ini sudah ada ciri-ciri gejala COVID. Terus tapi dokter bilang ruang isolasi penuh. Lalu mama saya dicek, saturasinya masih tinggi 98. Jadi dokter bilang ini mama masih bisa isolasi mandiri. Terus saat itu mama memang tidak lemas tapi tidak terlalu parah. Terus mama masih bisa jalan, masih bisa apa-apa. Terus tapi waktu dibawa rumah sakit itu demamnya 39,5. Terus karena dokter bilang ruang isolasi penuh, jadi kami bisa isolasi mandiri. Terus saya bilang ya udah dok, apakah kami bisa dapat obat antivirus, obat-obatan COVID. Dokter bilang harus ke dokter spesialis, dan kalau ke dokter spesialis kita harus bawa hasil swab. Jadi hari itu saya memeriksakan mama pakai swab, dan hasilnya itu baru dapat tuh 3 hari kemudian. Nah dalam selama menunggu itu kami nggak obatin apa-apa yang bukan antivirus, tapi kami obatin seperti yang herbal, obat Cina, dan segala apa yang kami tahu kami coba berikan buat mama. Tapi saat itu kondisinya makin hari itu mama makin lemah. Terus yang terjadi itu lidah mama itu putih semua kayak kebakar, bibirnya tuh kayak pecah-pecah semuanya. Terus mama mulai tidak bisa makan, katanya rasanya kayak kebakar semuanya. Terus badan mulai lemah. Terus kami juga sebenarnya kami bingung bagaimana caranya, karena pada dibilang semua rumah sakit penuh, dan kami kebingungan. Terus tapi puji Tuhan kami dikenalkan kepada suster, dan dibilang bahwa suster itu bisa infus. Dia mau datang meskipun itu pasien COVID, dia mau datang untuk infus. Puji Tuhan sekali, itu merupakan pertolongan Tuhan juga. Kami boleh kenal satu suster itu, dan dia mau infus mama karena saat itu mama kondisinya sudah lemah sekali, dan mama cuman bisa tiduran aja kayak gitu. Pada saat situasi seperti itu tuh saya cuman bisa nangis. Saya nangis sama Tuhan, kami harus bagaimana, karena kami bingung. Ke rumah sakit kami sulit, di rumah juga apakah kami bisa ngerawat mama, kami kebingungan juga. Tapi setelah hasil swab keluar, saya konsultasi sama dokter. Dokter bisa kasih obat-obatan. Dokter bilang pokoknya jaga saturasi, jangan sampai di bawah 95. Kalau di bawah 95 bawa ke rumah sakit. Terus akhirnya kami siapkan oksigen di rumah. Jadi kalau mama bangun, posisi duduk bangun, kadar oksigennya tinggi. Tapi kalau tidur itu kadar oksigennya tanpa oksigen itu bisa 91, 92, 93. Kami itu sangat panik, tapi kami pakein mama oksigen kalau mama tidur. Terus
Saya yang menjaga mama saat itu, kami anak-anak mama, kami terus menangis. Mamanya seperti kayak nggak sadar, mama tidur aja. Tapi kami nangis, kami berdoa sama Tuhan. Setiap kali lagu yang teringat di saya itu adalah Tuhan selalu menolongku. Terus ada kata-kata yang sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terus saya yakin Tuhan kalau memang hal ini harus terjadi, mama saya sakit, itu saya yakin itu atas izin Tuhan. Kalau mama saya tidur, saya pijit, saya bore-borehin pakai minyak mama, itu saya selalu nangis, saya nyanyi sambil saya nangis. Tapi kalau mama saya bangun, saya harus kuat. Saya selalu bilang sama mama, kita menang, kita nyanyi lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu selalu terjadi seperti itu. Terus kekuatan kami itu, kami boleh dengar khotbah-khotbah, kami boleh dengar terus firman Tuhan yang menguatkan kami. Tapi di satu titik, karena mungkin sakit, demam, jadi kayaknya pikiran tuh kusut, ruwet, jadi kami kayak nggak bisa denger khotbah lagi. Mama merasa kayak terganggu, mama matiin TV-nya, mama juga nggak bisa dengerin lagu, kayaknya mungkin penat kayak gitu ya. Jadi kami cuma dapat kekuatan dari Roh Kudus yang dalam diri kita yang terus menguatkan kita. Kalau mama bangun, saya selalu ingat mama, pokoknya kuasa Tuhan yang ada di dalam diri mama itu lebih besar daripada penyakit ini. Saya selalu memperkatakan firman Tuhan itu. Saya selalu bilang kalau Tuhan lebih dahsyat, Tuhan berkuasa, Tuhan pasti tolong. Tapi memang kadang-kadang intimidasi itu selalu ada. Waktu saat kami baca Mazmur 91, di situ ada dikatakan kan bahwa Tuhan akan melalukan dari malapetaka, Tuhan akan melalukan dari engkau tidak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Tapi intimidasi iblis tuh bilang, loh kamu sekarang masih sakit, mama kamu tuh sakit, kayak gitu. Terus tapi terus saya baca, saya terus pokoknya Tuhan tolong, Tuhan nih saya yakin Tuhan akan melakukan ini. Sampai di ayat yang ke 15 Tuhan tuh bilang, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya terus imanin kata-kata itu. Pokoknya setiap kali ada intimidasi iblis yang mengatakan bahwa Tuhan tidak tolong saya terus tengking dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan berikan mujizat, Tuhan akan tolong kami. Meskipun situasinya saat itu benar-benar saya ngelihat mama saya tuh lemah sekali. Terus akhirnya setelah kami dapat obat dari dokter spesialis, kami minum obatnya cukup banyak. Saat itu kan karena mama saya sulit makan, karena mulutnya seperti terbakar semua kayak gitu. Itu sedih banget kayaknya kalau setiap kali mau makan mama saya bilang, aduh sedih kayak bingung mau makan dari mana. Lihat obatnya yang cukup banyak kayak gitu, sudah kayak kebingungan kita mau makannya dari mana. Terus tapi kami percaya Tuhan melalui obat-obatan ini, Tuhan tolong mama bisa makan, mama bisa minum obat. Terus puji Tuhan 1 minggu kemudian mama pulih, dalam arti mama sudah bisa jalan lagi. Terus mama sudah bisa mulai melakukan aktivitas sedikit demi sedikit, pelan-pelan mama sudah bisa mulai mandiri kayak gitu. Terus dan keluarga kami pun di swab satu keluarga, puji Tuhan semuanya negatif kecuali saya. Karena selama merawat mama, saya tidur bareng mama, saya di kamar dengan mama, dan saya terus menjaga mama siang malam. Tengah malam mama bangun untuk ke toilet atau apa tuh saya pasti bangun. Jadi saat itu mungkin badan saya juga ngedrop, kurang tidur, akhirnya saya tertular. Tapi
saat itu waktu mama sudah mulai sehat, saya tuh merasa lega banget. Terus jadi waktu selama mama sakit tuh saya juga berarti kan sudah kena, tapi saya nggak pikirin, saya terus jaga mama, pokoknya saya rawat mama dengan baik. Terus akhirnya setelah mama mulai pulih, saya yang ambruk, saya drop juga, saya demam juga. Terus saya rasanya saat itu akhirnya kan saya pindah ke kamar tamu, saya istirahat, saya benar-benar istirahat. Terus saya benar-benar merasa kayak sendirian kayak gitu. Kalau saya demam, saya meriang itu lemas banget. Saya mau jalan ke kamar mandi aja tuh kayaknya berat sekali. Itu karena mungkin demam, jadi pikiran itu kayak kusut, kayak rasanya kayak penat sekali kayak gitu. Terus apalagi kalau pas demam tinggi tiba-tiba di malam hari saya sendirian, saya harus minum obat, saya harus saya benar-benar kayak ngerasain sendirian kayak gitu. Terus tuh kadang-kadang timbul pikiran, apakah saya bisa sembuh nggak sih? Kok kayaknya badannya benar-benar kayak sakit semua. Terus saya sampai pernah berpikir, apa saya ini udah nggak dibutuhin ya di dunia ini? Apakah saya ini bisa kuat kayak gitu? Terus tapi itu memang COVID ini nih benar-benar menyerang mental kita, menyerang pikiran kita kan. Terus tapi saya ingat bahwa pokoknya aku tuh kuat, banyak orang yang lebih sakit itu bisa dan saya tuh harus bisa. Jadi pikiran kita itu harus benar-benar berpikir secara positif supaya benar-benar kita bisa ngelawan si sakit ini. Puji Tuhan kalau kami sekarang udah sehat semua. Mama saya sudah pulih total 100% dan saya juga sudah pulih total 100%. Kami percaya setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami ini bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kami tidak pernah tahu rencana indah apa yang Tuhan siapkan untuk kami, tapi kami percaya, kami belajar percaya kalau segala sesuatu hal yang terjadi Tuhan pasti punya rencana yang indah. Kadang-kadang waktu saat kami sakit itu kami mikir, kok bisa ya kami sakit, kami ini jaga diri, kami tuh nggak pernah pergi-pergi, kami nggak pernah kumpul-kumpul, tapi kami tuh makan bersih di rumah, kami di rumah bahkan ada beberapa pekerjaan yang kami harus tolak karena beresiko untuk bisa tertular COVID, tapi kok kami malah kena gitu. Kadang-kadang tuh kita kayak berpikir kenapa sih kok ini bisa terjadi sama keluarga kita kayak gitu. Tapi kami terus percaya kalau Tuhan tuh punya rencana yang indah dan kami belajar untuk mengikuti dalam alurnya Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan pasti punya yang terbaik buat kami. Kalau memang hal ini harus terjadi di dalam hidup kami yakin dan percaya Tuhan punya sesuatu yang terbaik. Dan mungkin juga kami pengalaman kami sakit ini kami boleh bagikan buat orang-orang lain yang mungkin saat ini juga sakit. Percayalah, terus berpikir dengan positif kalau Tuhan punya rencana yang indah. Percaya kalau Tuhan akan terus menolong dan terus berpikir positif, karena sakit COVID ini adalah kita harus meningkatkan imun kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, imun kita timbul dari iman. Kalau kita beriman bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan terus menolong, Tuhan punya rencana yang indah, percayalah pasti sembuh. Pasti percaya Tuhan akan pulihkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.